Astuti dengan NIM 2401050419. Saya berasal dari Rombel C, angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bu Sami. Pertanyaan yang pertama yaitu Anda sudah mempelajari teori atau materi-materi terkait bimbingan dan konseling. Kemukakan pengetahuan Anda yang sudah Anda pahami terkait materi. Yang pertama yaitu mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah, lalu yang kedua yaitu tujuan dan fungsi, yang ketiga yaitu landasan kedudukan BK, lalu yang keempat yaitu ada keterkaitan tugas antara tugas dan konselor, lalu yang terakhir yaitu karakteristik pribadi dan kompetensi. Itu yaitu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu Anda bukan calon guru BK melainkan calon guru kelas sekolah dasar. Namun pengetahuan tentang bimbingan dan konseling itu sangat penting. Pengetahuan antara lain tentang fungsi BK, orientasi BK dan asas-asas BK diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan atau pembelajaran pada peserta didik. Coba beri gambaran terkait penerapan tersebut. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu pemahaman tentang bimbingan dan konseling atau BK di sekolah sangat penting karena berperan dalam membantu peserta didik mengembangkan potensi diri, menyesuaikan diri dalam lingkungan, serta mengatasi berbagai permasalahan baik dalam aspek belajar maupun pribadi. Bimbingan ini memiliki sifat umum dan lebih menekankan pada upaya pencegahan agar masalah tidak muncul, sedangkan konseling bersifat lebih khusus dan bertujuan membantu individu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang selanjutnya itu tujuan utama dari BK sendiri adalah untuk mengembangkan kemampuan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berkarakter. BK juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan, dan advokasi yang semuanya saling berkaitan untuk mendukung perkembangan peserta didik. Orientasi BK yaitu mencakup aspek keperkembangan, pencegahan, dan perbaikan yang berlandaskan pada asas-asas penting seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan kedinamisan. Landasan pelaksanaan BK meliputi aspek filosofi, psikologis, pedagogis, dan sosiologis, sehingga BK memiliki kedudukan sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan formal yang terdiri dari 3 bidang utama, yaitu yang pertama pengajaran, yang kedua administrasi, dan yang ketiga yaitu bimbingan konseling. Dalam hal ini guru berperan fokus pada kegiatan pembelajaran, sedangkan konselor berperan dalam membantu pengembangan pribadi peserta didik. Keduanya itu saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik. Lalu yang selanjutnya itu pendidikan di abad ke-21 juga dituntut untuk memiliki sikap empatik, komunikatif, kreatif, kolaboratif, serta mampu menguasai teknologi agar dapat memberikan layanan pendidikan dan bimbingan yang relevan dengan perkembangan zaman di zaman yang sekarang ini. Nah, yang selanjutnya itu di sini saya akan menjawab soalan nomor 2. Dalam konteks penerapan BK di sekolah dasar, guru kelas itu memiliki peran penting dalam mengintegrasikan prinsip dan fungsi BK dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat mengenal karakter serta kebutuhan setiap peserta didik sebagai wujud dan fungsi dari pemahaman, mencegah timbulnya masalah belajar atau perilaku melalui fungsi pencegahan, serta membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan bekerja sama bersama guru BK sesuai dengan fungsi dan pengentasan. Nah, selain itu juga guru juga harus menjaga kerahasiaan masalah pribadi peserta didik dan menunjukkan sikap empatik agar anak-anak atau peserta didik itu merasa aman dan terbuka terhadap kita. Lalu penerapan BK oleh guru kelas juga dapat dilakukan dengan menciptakan suasana kelas yang positif, nyaman, dan mendukung perkembangan sosial serta emosional peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan lebih menyenangkan juga.